Kaos bola eksklusif merchandise Starting 11. Order sekarang, klik link di deskripsi. When they're down, when they are chased, find a way to win. Tiap kali ada nama baru yang diproses, netizen tanah air pun dibuat girang. Namun di lain sisi, ekspektasi netizen juga terkadang ikut patah bak ranting yang diinjak. Pasalnya pemain keturunan yang resmi jadi WNI bukan berposisi striker seperti yang diharapkan, melainkan kebanyakan pemain belakang yang beroperasi sebagai bek kiri. Rakyat sepak bola Indonesia pun sampai heran kenapa PSSI terus menaturalisasi pemain di sektor ini. Padahal sektor bek kiri sudah sangat melimpah. Terbaru ada nama Dean James yang proses naturalisasinya sudah rampung. Sebenarnya apa sih keistimewaan penggawa Go Ahead Eagles ini? Apakah Dean James benar-benar jadi pemain yang kelak akan dibutuhkan? Sebelum kita bahas, kamu bisa tekan tombol subscribe dan nyalakan dulu lonceng notifikasi agar kamu nggak ketinggalan update dari Starting 11 Story. Ambisi besar Timnas Indonesia untuk pentas di Piala Dunia 2026 semakin menggebu-gebu. Hal ini bisa dilihat dari semakin banyak dan ngebutnya proses naturalisasi pemain keturunan. Dari 3 wajah baru yang kini sudah berKTP Indonesia, nama Dean James yang paling membuat netizen berkerut dahi. Lantaran posisi sang pemain di skuad Garuda sudah disesaki banyak nama. Sebut saja Syaini Patinama, Nathan Choaon, Pratama Arhan, dan Calvin Verdong. Bahkan ada Yance Sayuri yang kali ini nggak dipanggil oleh Patrick Kluivert. Semua pemain ini merupakan bek kiri yang bisa dan terbukti sudah diandalkan. Kehadiran Dean James pun menimbulkan spekulasi khusus. Mungkin bakal beda cerita kalau di skuad Garuda saat ini nggak ada sosok Calvin Verdong. Pasalnya bek kiri berdarah Aceh ini nggak pernah mengecewakan. Setelah diberi debut oleh Sinteyong, Verdong selalu tampil 90 menit penuh. Netizen sampai menyebut pemain yang punya wajah mirip karakter Lupi ini bertenaga badak. Energi meluap-luap Verdong saat berjuang bersama Garuda ini pun digambarkan Tom Haye bagai robot yang punya 5 baterai. Nah, kini dengan adanya Dean James, posisi penggawa NEC Nijmegen gak sepenuhnya aman. Timnas yang baik adalah timnas yang bersaing, tapi nggak saling menjatuhkan. Dan sebelum Dean James dan Verdong bersaing secara sehat di Timnas Indonesia, keduanya sudah saling berhadap-hadapan di Eredivisie Belanda. Bahkan pada pekan ke-15 Eredivisie, Dean James dan Verdong sama-sama dimainkan sebagai bek kiri. Dua anak bangsa ini sama-sama bermain 90 menit full dan sama-sama mengantongi kartu kuning. Baik Dean James dan Verdong sama-sama tampil ciamik. Yang jadi pembeda adalah Dean James menyumbang 1 gol penutup untuk pesta gol 5-0 atas klub Verdong. Bahkan di laga itu, Dean James disebut membuat Verdong ngos-ngosan. Namun sayangnya di laga terbaru antara Go Ahead Eagles versus NEC Nijmegen, hanya Dean James yang unjuk kehebatan. Verdong gak jadi balas dendam atas kekalahan memalukan hari itu. Di laga itu Verdong harus absen lantaran akumulasi kartu kuning. Sementara itu, di laga pekan ke-25 Eredivisie ini, Dean James kembali menggila dengan cetak 1 gol ke gawang tim Verdong. Dua pertemuan terakhir selalu mengungguli Verdong membuat netizen pun auto menaruh perhatian lebih ke pemain berdarah Semarang ini. Apalagi, belum lama ini Doi cetak gol di hari Minggu sebelum disumpah jadi WNI pada hari Selasa. Ibarat besok nikahan, tapi masih sempet-sempetnya main PS dan seru-seruan bareng temen tongkrongan. Performa gacor Dean James ini sekaligus memberi sinyal kepada Verdong bahwa mulai saat ini ada pesaing baru yang sangat siap untuk menggoyang tahta Verdong dari singgasana bek kiri Timnas Indonesia. Otomatis Verdong pun bakal mati-matian untuk mempertahankan posisinya dengan terus meningkatkan performa. Karena hal ini jadi syarat mutlak kalau nggak mau cuma ikutan latihan dan mendukung rekan dari bangku cadangan. Namun di lain sisi, kehebatan Dean James ternyata nggak cuma terbatas di bek kiri. Pemain yang punya tato 4 tangkai mawar di tangan ini rupanya multi posisi.
James disebut juga mahir saat ditugaskan jadi gelandang dan lincah ketika berada di sektor sayap penyerangan alias winger. Pendapat ini dikemukakan oleh Justinus Laksana. Coach Justin bilang kalau sebenarnya Dean James merupakan winger yang disulap jadi wingback. Selain itu, si kaki kidal ini juga terkenal jago dalam urusan set piece. Ternyata ini pemain sebenarnya winger. Aslinya. Di Go Ahead Eagles disulap jadi wingback. Dan kemarin mereka menang lawan PSV di kandang PSV untuk ke KNVB Beker, Kopanya Belanda. Dan sekarang ketemu final lawan Feyenoord. Dean James bisa memecah kebuntuan dari situasi bola mati, entah itu sepak pojok atau tendangan bebas. Beberapa gol dan assist yang ditorehkan oleh Doi tercipta lewat skema ini. Nah, gaya versatile plus kemampuan set piece inilah yang sebenarnya dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Itulah kenapa sejak era kepelatihan Sinteyong, PSSI banyak mengincar banyak pemain keturunan serba bisa. Sesuatu yang tak dimiliki para pemain lokal yang notabene cenderung lebih spesialis pada satu posisi. Efisiensi dalam pemanggilan pemain juga jadi pertimbangan. Di turnamen dengan kuota pemain terbatas, pelatih harus jeli memilih nama-nama final yang akan disetor untuk laga resmi. Ketimbang bergantung pada satu pemain spesialis posisi tertentu, memiliki pemain yang bisa bermain di beberapa posisi membuat skuad jadi lebih dinamis. Selain itu juga memudahkan adaptasi formasi pelatih. Dengan pemain versatile, Patrick Kluivert yang diprediksi bakal main dengan skema 4-3-3 atau 4-3-2-1 bisa lebih mudah mengubah skema permainan tanpa melakukan banyak pergantian pemain. Jika dibutuhkan, Dean James bisa ditempatkan sebagai gelandang bertahan dalam formasi double pivot untuk memperkuat pertahanan dan distribusi bola dari belakang. Dalam hal ini, kemampuan Dean James bukan kaleng-kaleng. FotMob mencatat sang pemain sudah 48 kali menang duel perebutan bola. Kemampuan intercept, blok bola, dan recovery Dean James diakui sebagai salah satu yang terbaik di Eredivisie. Soal umpan juga nggak perlu diragukan. Dean James punya akurasi umpan akurat mencapai 84,2%. Hal ini sangat berguna saat transisi dari bertahan ke menyerang. Lewat umpan akurat, proses serangan balik bakal lebih efektif. Selain itu, timnas Indonesia harus berjaga-jaga andai situasi buruk menimpa. Misalnya saja ada pemain inti yang cedera, entah pada saat sesi latihan atau ketika laga yang alot berlangsung. Belum lagi masalah kebugaran. Di sisa laga ronde ketiga, para punggawa Garuda harus bolak-balik dari Eropa ke Indonesia, dan belum lagi ke Australia dan Jepang. Mengutip skor.id, rata-rata pemain Indonesia di Eropa harus menempuh jarak lebih dari 11.000 km untuk terbang menuju Jakarta. Waktu tempuh ini mencapai lebih dari 10 jam, alhasil kondisi jet lag bisa saja terjadi. Hal ini pernah dialami Ragnar Oratmangun dan Calvin Verdong. Kehadiran Dean James bisa menjawab kebutuhan itu. Pemain yang baru 24 tahun itu punya kondisi fisik yang lebih prima. Selain itu, sejumlah pemain juga absen karena akumulasi kartu seperti Ragnar dan Justin Hubner. Dean James pun bisa mengisi pos winger yang ditinggalkan oleh Ragnar. Dengan begitu, Verdong tetap bisa mengawal sisi kiri sayap belakang Garuda. Kalaupun Verdong kemudian juga terkena akumulasi kartu karena dia sudah mengantongi 1 kartu kuning, Kluivert tak perlu pusing karena James bisa mengisi posisi Verdong, posisi yang juga favorit pemain Go Ahead Eagles itu. Ketambahan Dean James pastinya nggak bakal disia-siakan oleh Patrick Kluivert. Melihat segenap atribut hebat yang dimiliki sang pemain, nggak ada alasan bagi Kluivert menunda debut sang pemain. Drama Sinteyong yang ogah mainkan Eliano Reinders pasca dinaturalisasi tampaknya tak akan terulang. Kluivert dinilai bakal lebih bijak lagi dalam memberi kesempatan pada amunisi baru. Dengan begitu, hanya soal waktu saja kita bisa menyaksikan apakah Dean James akan debut di laga kontra Australia atau Bahrain. Yang tak kalah menarik, mari kita nantikan apakah Dean James akan main di sektor bek kiri, gelandang, atau winger.